Welcome to Virtual Class with Glowing Makeup Course. Di sesi pertama ini, kita akan membahas tentang cara membentuk dan menggambar alis. Langkah pertama adalah dengan menentukan bentuk alis yang sesuai dengan bentuk wajah kita masing-masing. Bentuk wajah oval, seperti pada gambar, adalah bentuk wajah ideal dengan dahi tidak terlalu lebar, namun pipi, rahang, serta dagu nampak tirus. Bentuk alis yang sesuai dengan wajah oval adalah alis natural yang mengikuti bentuk asli alis. Selanjutnya, ada bentuk wajah panjang, yaitu bentuk wajah oblong dan persegi panjang. Kedua bentuk wajah ini perbandingan panjang dan lebarnya signifikan. Dahi terlihat lebar, serta area rahang dan dagu runcing dan panjang. Yang membedakan kedua bentuk wajah tersebut adalah hairline dan rahang pada bentuk wajah persegi panjang terlihat lebih tegas dan menonjol. Untuk itu, bentuk alis yang cocok adalah alis yang cenderung lurus dan tidak menukik untuk menyamarkan panjang wajah. Next, ada bentuk wajah pendek, yaitu bentuk wajah persegi dan bulat. Perbandingan panjang dan lebar kedua bentuk wajah ini hampir sama. Yang membedakan keduanya adalah rahang dan hairline pada wajah persegi terlihat tegas dan menonjol. Nah, bentuk alis yang cocok untuk kedua bentuk wajah yang cenderung pendek ini adalah alis yang memiliki arch atau titik tinggi, yang berfungsi untuk memberi ilusi wajah nampak lebih tirus. Selanjutnya, ada bentuk wajah segitiga terbalik dan hati. Kedua bentuk wajah ini memiliki ciri dahi yang lebar, namun area pipi, rahang, serta dagu cenderung tirus. Dan seperti dapat dilihat pada gambar, alis yang cocok adalah alis yang natural berbentuk seperti alis asli, tetapi tetap harus dibentuk arch atau titik tinggi alis. Ini adalah bentuk dua wajah terakhir. Pertama, bentuk wajah pir atau segitiga, yang pada bagian rahang terlihat lebih lebar, namun dahi nampak sempit. Yang kedua, ada bentuk wajah diamond, dengan ciri-ciri pada area dahi, kemudian rahang serta dagu terlihat kecil dan tirus, namun pada bagian pipi terlihat menonjol dan lebih lebar. Alis yang cocok untuk dua wajah tersebut adalah alis yang memiliki arch atau titik tinggi untuk memberi kesan wajah lebih tirus dan ideal. Sekarang kita belajar cara menentukan 3 titik utama alis agar bentuk dan panjang alis lebih ideal. Pertama, bagian pangkal diukur dengan cara menarik garis dari cuping hidung ke sudut mata bagian dalam, kemudian ditarik ke atas seperti nomor 1. Next, untuk mengukur puncak alis tertinggi, kita tarik garis dari cuping hidung ke tengah pupil mata, lalu ke atas ke arah nomor 2. Next, untuk ujung alis, tarik garis dari cuping hidung ke sudut mata luar, lalu ke atas ke titik nomor 3. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam menggambar alis. Yang pertama, alis tidak boleh digambar terlalu tinggi. Yang kedua, ujung alis pada titik nomor 3 tidak boleh dibuat turun melebihi titik bawah pangkal alis nomor 1, karena dapat membuat kesan wajah terlihat sedih dan lebih tua. Terakhir, bagian alis paling lebar ada pada pangkal alis,
dan ujung alis harus runcing. Sehingga bagian tengah dan ujung alis tidak boleh lebih besar daripada pangkal alis terdepan. Sudah paham tentang cara membentuk dan menggambar alis? Sekarang ayo kita praktekkan. Tahap pertama adalah menentukan bentuk wajah untuk menentukan bentuk alis yang sesuai. Di sini bentuk wajah model cenderung hati atau segitiga terbalik karena dahi terlihat lebar dan pipi serta rahang terlihat tirus. Jadi alis harus memiliki titik tinggi atau arch yang tetap disesuaikan dengan bentuk asli alis. Selanjutnya kita buat 3 titik utama. Pertama, kita tandai pangkal alis dengan menarik garis sejajar dengan sudut mata dalam. Lalu, puncak alis kita tandai dengan menarik garis dari sudut hidung ke bagian luar pupil mata. Yang terakhir, kita tarik garis dari sudut hidung ke sudut luar mata untuk menentukan panjang alis. Setelah menentukan 3 titik alis, kita lanjutkan dengan membingkai bagian bawah alis. Tapi jika alis kalian tebal, sikatlah alis terlebih dahulu menggunakan spuli atau sikat alis ke arah atas agar alis lebih rapi. Setelah itu, barulah kalian lanjutkan dengan membingkai alis mulai dari pangkal alis bagian bawah. Kita tarik garis dengan mengarsir halus ke belakang sampai di titik panjang. Pastikan ujung alis tidak terlalu tinggi atau terlalu menurun. Kita lanjutkan dengan membingkai bagian atas alis. Kita mulai dari pangkal, lalu ditarik ke belakang, disambungkan ke titik tinggi. Namun jangan ditarik terlalu ke atas dan terlalu tinggi, secukupnya saja. Lalu kita beri sedikit lengkungan pada akhir titik tinggi, lalu kita satukan dengan ujung bingkai alis bagian bawah. Pastikan bingkai alis yang dibuat rapi dan pada saat membingkai, pensil alis tidak boleh terlalu ditekan. Cukup diarsir secara halus agar bingkai tidak terlalu tebal. Kita lanjutkan dengan membingkai alis sebelah kanan dengan langkah dan cara yang sama. Yang perlu diingat dalam membuat bingkai alis adalah tidak perlu terlalu lebar, cukup disesuaikan dengan lebar alis asli kalian. Selain itu, pastikan saat membingkai pensil alis sudah diraut, sehingga pensil menjadi runcing dan mempermudah kita untuk membingkai dengan rapi. Tips agar alis dapat terlihat lebih rapi adalah dengan terlebih dahulu merapikan atau mencukur alis dengan pisau alis atau pinset. Tapi bagi kalian yang tidak mau merapikan alis, bagian ini boleh dilewati, karena kita dapat mengakalinya nanti dengan menggunakan concealer. Untuk memastikan bingkai kanan dan kiri sama serta simetris, kita ukur terlebih dahulu menggunakan tangkai kuas. Ukur bagian bawah alis terlebih dahulu. Setelah terlihat sudah sama, kita ukur bagian atas alis. Pada bagian atas, titik tinggi alis kanan dan kiri tidak sama. Alis kanan terlalu datar dan titik tingginya tidak terlihat, serta bingkainya terlalu tipis. Maka perlu kita koreksi dengan mengarsir kembali bingkai sebelah kanan dengan pensil alis. Dan perlu kalian ingat, saat membingkai, ujung belakang alis tidak boleh terlalu turun, apalagi sampai melebihi titik pangkal alis.
karena bisa membuat wajah terkesan sedih. Setelah bingkai alis terlihat lebih simetris dan sama, sekarang kita lanjutkan dengan mengisi bagian dalam alis. Dengan mengarsirnya mulai dari bagian ujung belakang, kita arsir secara halus dan penuh. Kenapa kita harus mulai dari ujung belakang? Karena ujung belakang alis merupakan area yang kosong. Seringkali tidak banyak tumbuh rambut alis. Jadi harus tercover dengan arsiran pensil alis secara penuh. Kita arsir secara halus dan penuh. Dan kita arsirkan ke depan sampai mendekati pangkal alis. Caranya agar alis dapat terlihat lebih rapi adalah dengan menggunakan concealer. Jika tidak memiliki concealer, kalian dapat menggunakan foundation, BB cream, ataupun cushion sesuai dengan yang kalian miliki. Kita aplikasikan menggunakan kuas berbentuk pipih dan bersudut atau miring. Diaplikasi mulai dari bagian belakang alis, kemudian kita baurkan ke arah depan. Aplikasikan concealer secara tipis-tipis saja, kemudian dibaurkan ke arah kelopak mata. Kita lanjutkan dengan membaurkan alis dari depan ke arah belakang secara keseluruhan agar alis tampak lebih halus. Caranya adalah dengan kita blend menggunakan kuas atau spoolie. Kita sikat ke arah atas secara halus. Kenapa harus dengan halus? Karena jika terlalu ditekan akan membuat warna alis menjadi hilang dan alis akan menjadi berantakan dan melebihi bingkai yang telah kita buat. Setelah selesai mengisi alis sebelah kiri, kita lanjutkan dengan mengisi alis sebelah kanan. Dengan tahapan yang sama, kita mulai dari bagian belakang. Namun, jika kalian mengisi menggunakan brow powder ataupun eyebrow matic, tetap aplikasikan secara halus, jangan terlalu ditekan, dan aplikasikan secara merata, agar alis tidak terlalu pekat dan tebal. Sekarang kita sikat alis ke arah atas dengan spoolie untuk merapikan rambut alis dan memastikan bentuk dan gambar serta pengisian alis kanan dan kiri sudah sama. Tahapan terakhir dalam membuat alis adalah pengaplikasian eyebrow mascara. Eyebrow mascara ini kita aplikasikan agar membuat rambut alis lebih rapi dan membuat warna rambut alis
terlihat sama dengan warna pensil alis yang kita gunakan. Aplikasikan mulai dari alis bagian depan, dengan arah aplikasi disikat ke atas dan ke samping. Jika eyebrow maskara terlalu tebal, rapikanlah menggunakan spoolie agar terlihat lebih tipis dan natural. Tetapi jika kalian tidak memiliki eyebrow maskara, step ini bisa kalian lewati dan diganti dengan menggunakan spoolie atau sikat alis untuk merapikan rambut alis. Nah, beginilah hasil akhir dari alis yang telah kita buat. Selamat berlatih menggambar alis.